aparatur pemerintah dari Kepala Desa Muara Batu Bapak Junedi, yang saya hormati juga Ketua RW, Ketua RT, yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu Jamaah Mushola Inayatullah. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, ngantuk belum? Belum. Bapak-bapak ngantuk belum? Belum. Jangan surian bapak-bapak ini. Puasa siang kaget. Ini malam, bebas kalau malam, ya. Bapak nak makan, nak minum bebas, nak dengan uang rumah bebas, ya. Kalau malam, tapi kalau siang jangan, ya. Kalau kata pasangan awas, hati-hati. Makanya puasa ini itu untuk menahan hawa nafsu, ya. Jadi pertama kita bersyukur dulu kepada Allah bahwa dengan izinnya kita bisa bertemu. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengenal saya, ya, bisa bertemu dengan saya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu, ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ustadz Sanwani Haryono Al-Bantani, SH Channel TV, ya, itu YouTube Ustadz. Jadi subscribe. Kalau dilihat ada YouTube Ustadz, ya, itu channelnya Ustadz Sanwani Haryono Al-Bantani, SH Channel TV. Itu. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Jadi malam ini apa peringatan ini? Peringatan Nuzulul Quran. Arti Nuzulul Quran itu tahu dah? Tahu dah? Dah tahu? Nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran, ya. Nuzulul Quran kita memperingati pada malam ini adalah tentang turunnya Al-Quran, ya. Turunnya Al-Quran itu yakni di bulan inilah, di bulan Ramadan, ya. Pada waktu itu di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Qur'an, ya. Jadi di bulan inilah, bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab-kitab yang lain, Bu, Pak, itu sama. Diturunkannya bulan Ramadan, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, ya. Karena pemeluk agama ini semua memiliki kitab suci. Orang Yahudi mempunyai kitab namanya apa? Taurat. Orang Nasrani mempunyai kitab yang namanya Injil, ya. Orang Majusi itu mempunyai kitab namanya Jen Avesta. Orang Buddha mempunyai kitab yang namanya Tripitaka. Orang Hindu mempunyai kitab namanya Weda. Orang Cina, Konghucu, itu mempunyai kitab namanya Tao Te Ching. Ya, Tao Te Ching kitabnya. Kita orang Islam mempunyai kitab ini namanya apa? Al-Quranul Karim. Ya. Kitab Taurat diturunkan pada tanggal 1 Ramadan.
Kemudian kitab apa lagi? Kitab Injil, suhuf-suhuf, ya, suhuf-suhuf Nabi Ibrahim. Suhuf-suhuf itu yakni lembaran-lembaran, ya. Jadi Nabi Ibrahim itu diberikan oleh Allah itu lembaran-lembaran. Suhuf-suhuf itu diturunkan pada tanggal 1 Ramadan. Kemudian kitab Taurat tanggal 6 Ramadan. Kemudian kitab Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Kemudian kitab Zabur diturunkan pada tanggal 18 Ramadan. Kemudian kitab Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Kenapa diturunkan pada tanggal 24 Ramadan? Kita memperingatinya pada tanggal 17 Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab Al-Quran dari Lauhil Mahfuz secara menyeluruh di langit dunia yang bernama Baitul Izzah. Itu diturunkannya secara menyeluruh. Secara menyeluruh diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah berada di Baitul Izzah ini, baru diturunkannya berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah itu secara berangsur-angsur sesuai kejadiannya. Itu Al-Quran. Maka di bulan puasa ini perbanyaklah kita memohon kepada Allah, perbanyaklah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, di bulan Ramadan ini mintalah restu dengan suami ibu. Kalau ada salah, mintalah maaf dengan suami ibu. Karena apabila sang suami tidak ridho, puasa ibu-ibu tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang punya salah dengan laki, Bu? Ada dah? Ada dah? Minta maaflah. Ya, minta maaflah. Kaki puasa tidak terima. Kalau tidak mendapatkan ridho dari suami, ya itu. Bapak-bapak juga harus jangan merasa sombong, ya, merasa besar diri, nak minta maaf. Misalkan ibu-ibu itulah yang nak minta maaf, jangan. Bapak-bapak juga harus rendah hati. Kalau ada salah minta maaf. Karena di bulan inilah kesempatan kita untuk mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah. Apa kata Nabi? Sungguh orang itu menjadi orang yang rugi apabila datang bulan Ramadan sampai akhir Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makanya kita sama-sama introspeksi diri. Di bulan Ramadan ini banyak-banyaklah beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Ibu-ibu minta maaf kepada suami. Mungkin ibu-ibu banyak salah, banyak dosa dengan laki. Betul tak? Ya, berarti ngaku ini ibu-ibu ini. Berarti banyak. Karena apa? Mungkin tidak sengaja omongan kita menyakiti sang suami. Sang suami tadi sakit hati. Betul lah? Betul lah, Pak? Nah, itu hati-hati. Jadi sang suami tadi tidak senang dengan ibu-ibu, dengan istrinya. Sehingga sang suami tadi tidak ridho. Sehingga ibu yang dilakukan puasanya, dilakukan sholatnya tidak diterima karena tidak mendapatkan ridho sang suami. Ya, maka di bulan inilah kita meminta maaf, saling maaf memaafkan. Jangan nunggu lebaran baik. Ya, giliran lebaran baru saling minta maaf, ya, saling cium sana, saling cium sini, ya. Jangan. Kalau kita merasa salah, mintalah maaf, ya. Bapak-bapak juga kalau jadi sang suami, tolong ya istrinya ini layani dengan baik. Kalau ada permintaan, turuti permintaannya. Betul lah, Bu? Kalau bini minta emas, belikan Pak.
Kata bapak-bapak, duit dari mana? Ibu-ibu jangan salah sangka. Bapak-bapak itu ya, kalau dia ada duit tidak pelit. Betul lah Pak? Kalau dia ada duit pasti pengen ngenju ibu-ibu istrinya itu yang banyak-banyak. Ya, kalau ibu nak minta emas sebesar rantai kapal pasti dibelikannya. Kalau dia ada duit, tapi berhubung dia kate duit lagi buntu gawean kate, ya sabar, ya sabar. Jangan giliran suami ada duit baru sayang dengan suami, betul lah? Giliran suami kate duit, suami ditendang. Tidur tidak gala bersama. Nah, itu. Inilah kita di dalam rumah tangga itu harus saling mengerti, ya, makanya harus saling pengertian, ya. Maka kesempatan kita di bulan Ramadan inilah untuk mencari, mendapatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, terutama tentang membaca Quran. Al-Quran itu adalah sebagai obat, sebagai penyembuh bagi kita. Al-Quran diturunkan pada malam kemuliaan, yakni Lailatul Qadar, yakni itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun lebih 4 bulan. Itu 1000 bulan. Umur kita ada belum? Belum ada. Nah, beramal semalam di malam Lailatul Qadar tersebut itu menyamai kita seperti beramal 1000 bulan. Coba bayangkan, ya. Makanya dulu para sahabat itu merasa mereka sangat tertarik dengan cerita Nabi yang dibawa oleh malaikat Jibril. Ya, dulu ada pahlawan dari Bani Israel yang bernama Sam'un. Ya. Sam'un, kenal tak dengan Sam'un? Kenal tak? Tidak. Ya. Sam'un. Nah, ceritanya sama dengan Samson. Kalau ceritanya mirip dengan Samson, ya. Ini namanya Sam'un. Nah, tapi kalau ceritanya mirip dengan Samson. Sam'un ini dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, membunuh orang-orang kafir. Dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa banyak yang dibunuhnya oleh orang-orang kafir. Senjata Sam'un ini adalah tulang rahang unta. Dari tulang rahang unta ini apabila dia haus keluarlah air. Kalau dia lapar keluarlah dari tulang rahang unta ini daging. Jadi kalau nak makan tinggal kepengen dia keluar daging. Kalau nak haus tinggal minum, ya, itu. Sam'un ini orang yang kuat, ya. Tetapi istrinya kafir. Ya. Istri Sam'un ini kafir, makanya orang-orang kafir membujuk istrinya bagaimana cara membunuh Sam'un. Maka istrinya diiming-imingi emaslah, diiming-imingi hadiahlah, ya. Kata istrinya, saya sanggup membunuh Sam'un. Diberikanlah oleh orang-orang kafir tali untuk mengikat Sam'un. Diikatlah pada malam hari Sam'un ketika ia sedang tidur. Kemudian ketika Sam'un bangun pagi, dia dapat melepaskan ikatan tersebut karena dia Sam'un adalah orang yang kuat. Lalu keesokan harinya lagi, pada malam harinya lagi, istrinya diberikan oleh orang kafir itu rantai. Diikatlah ketika Sam'un sedang tidur, diikatlah tangan dan kakinya dengan rantai tersebut. Tetapi ketika bangun Sam'un, dia dapat melepaskan dirinya. Rantai tersebut terputus. Nah, kata Sam'un, dia berkata kepada istrinya, siapakah yang mengikat aku? Ya, istrinya jawab, aku, kata istrinya, cuman nak menguji kekuatan engkau. Ya,
Kata Sam'un, aku ini adalah wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seorang pun di dunia ini yang bisa menundukkanku kecuali dengan rambutku ini. Kata Sam'un. Ya. Dengan rambutku ini. Karena kalau zaman dulu rambutnya panjang-panjang, Pak. Ya, kalau orang-orang zaman dulu rambutnya panjang, tebal-tebal. Ya, jadi kata Sam'un, aku ini adalah wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menundukkanku kecuali dengan rambutku ini. Maka mendengar hal itu, istrinya ini pada malam hari memotong, menggunting rambutnya Sam'un. Ya, ini. Ya, maka hati-hati, Pak. Kalau ada istri pengkhianat, ya, bisa baik istri pengkhianat, ya, ini istri pengkhianat ini maksudnya, ya. Sam'un ini mempunyai istri yang kafir, dia ini pengkhianat, ya. Dipotonglah rambut Sam'un, kemudian dibelahlah rambut Sam'un, membuat ikatan, diikatlah tangan Sam'un dan kedua kakinya, sehingga ketika Sam'un bangun, dia tidak dapat melepaskan dirinya. Ya, itu karena dia tunduk dengan rambutnya sendiri, tidak bisa melepaskan ikatan rambut tersebut. Akhirnya dipanggillah orang-orang kafir oleh istrinya, dibawalah Sam'un, kemudian digantung di tiangan gantungan, kemudian mata Sam'un dicongkel, kemudian telinganya, kedua telinganya dipotong, hidungnya dipotong, kakinya dipotong, tangannya dipotong, ya. Belum meninggal, belum mati. Maka datanglah wahyu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, berfirman, apa yang engkau kehendaki? Yang aku kehendaki, berilah kekuatan kepadaku, kata Sam'un, untuk membinasakan mereka, agar aku bisa menarik tiang ini. Dan akhirnya apa? Sam'un diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ditariklah tiang rumah tempat-tempat orang kafir tersebut, sehingga robohlah semuanya. Sama seperti cerita Samson. Berarti ibu-ibu sering nonton Samson, film Samson, ya. Nah, itu mirip ceritanya, cuman ini Sam'un, ya, namanya Sam'un, ya. Itu maka para sahabat Nabi mendengar cerita tersebut, mereka terharu. Mereka terharu dan ingin seperti Sam'un beramal, beribadah selama 1000 bulan tersebut. Maka malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril membawakan ayat, membawakan surat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. Baru sebentar, hampir setengah jam. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul. Apakah wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Dan apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu apa? Lebih baik, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Para malaikat turun, dipimpin malaikat Jibril juga turun, ya, untuk mengatur segala urusan ini. Ada juga bahwa pada saat itu diberikan ketetapan tentang umur kita, tentang rezeki kita untuk tahun yang akan datang. Bapak-bapak, misalkan
tahun ini di Ramadan ini diberikan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun depan mati misalkan. Ya. Tapi caknya yang hadir di sini ini lah tua-tua kalau caknya. Anak mudanya kate caknya. Aduh. Arendi anak muda juga termasuk. Jingoknya muda, ini anak muda. Ya. Tapi mudah-mudahan anak-anak muda kita sebagai generasi penerus diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di kampung Muara Batu ini. Amin. Mudah-mudahan mereka rajin ke masjid dan mushola. Amin. Dan mudah-mudahan anak-anak kita mereka cinta kepada Al-Quran. Amin. Dan mudah-mudahan ARND ini apa maksud dan tujuannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kalau beliau mencalonkan diri sebagai anggota dewan dikabulkan oleh Allah. Amin. Amin kan. Nah, sudah diaminkan Pak Randy. Tinggal menjalankan baik. Ya. Lah doa uang banyak di sini. Doa uang 40 lebih ini melebihi para wali. Ya, jadi 40 doa seseorang yang beriman itu sama dengan doanya satu wali. Ya, satu wali. Makanya kita ini banyak-banyaklah minta doa. Ya, minta doa dengan saudara-saudara kita. Terutama di bulan ini ibu-ibu jangan lupa minta doa rezeki, minta doa suaminya jangan sampai kawin lagi. Bapak-bapak jangan minta doanya salah, minta bini lagi jangan. Betul lah Bu? Pasti tidak setuju ibu-ibu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi apa? Kalau kita berdoa kepada Allah, pasti Allah itu akan mengabulkan doa kita. Ya. Walaupun kita berbisik-bisik berdoa dalam hati, walaupun kita berdoa dengan secara kuat, dengan suara kita, itu pasti dikabulkan oleh Allah. Ya. Pernah suatu ketika orang Badui itu datang kepada Nabi. Orang Badui itu tahu dah Bu? Orang Badui Arab. Orang Badui itu adalah orang Arab dusun, orang Arab pedesaan, ya, tinggal di desa, ya, hitam. Kalau kita pengetahuannya warna kulitnya hitam, orang Badui itu ya. Nah, bertanyalah si Badui tadi kepada Nabi, ya Rasul, Tuhan itu apakah dekat? Kalau dekat aku akan berbisik kepadanya. Lalu apakah Tuhan itu jauh? Mendengar kata-kata orang Badui tersebut, Nabi terdiam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, datanglah wahyu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad tentang aku, katakan, aku dekat, aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Ya, Allah mengabulkan doa bagi mereka orang-orang yang berdoa. Tetapi jangan berdoa terus. Ya. Doa tapi menjalankan perintah Allah tidak. Sholat tidak, ya. Puasa tidak. Nah, makanya di akhir-akhir Ramadan ini banyak orang gila, Pak. Banyak orang gila, Bu. Ngapa? Lah sudah banyak yang merokok di tengah jalan. Betul lah? Syarat puasa itu kan adalah orang yang berakal. Ya kan?
Berarti orang yang tidak puasa termasuk orang yang tidak alias stres, alias edan. Ya, ya kan? Syarat puasa itu menurut kajian dalam ilmu fikih itu ada 4 hal. Yang pertama al-Islam, yang kedua wal bulughu, balik, yang ketiga wal aqlu, berakal, dan yang keempat wal qudratu 'ala shaumi, orang yang mampu melakukan puasa. Ya kan? Ini syarat puasa. Yakni yang pertama Islam. Kalau bukan orang Islam tidak diwajibkan puasa. Makanya Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya kan? Tidak ya ayyuhanas, hai manusia, tidak. Yang dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti siapa orang-orang yang beriman itu? Mereka termasuk kita yang percaya dengan adanya Allah, percaya dengan adanya malaikat, percaya dengan adanya kitab-kitab Allah, percaya dengan adanya para rasul-rasul Allah, percaya dengan hari akhir, percaya dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang beriman. Makanya kita kalau dalam ilmu fikih kita bermadhab Imam Syafi'i. Kebanyakan di Indonesia ini bermadhab dengan Imam Syafi'i. Kalau dalam ilmu tauhid kita bermadhab dengan Abul Hasan Asy'ari. Ya. Ya, Abul Hasan Asy'ari. Dia adalah tokoh yang menyusun sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat. Coba tanya bapak-bapak, pasti tidak baca, Bu. Tidak hafal. Ya. Karena apa? Itu mulai hilang, ya. Ajaran-ajaran di musola, di masjid, di pengajian-pengajian pada saat ini itu jarang. Padahal kalau zaman dahulu itulah pondasi kita, ya, tentang tauhid, tentang ketuhanan, di mana sifat-sifat Allah, di mana Allah itu bersifat wujud, bahwa adanya dunia ini, adanya Allah itu, bukti adanya Allah itu ada langit dan bumi. Ada beserta isinya. Seperti kita inilah yang mengisi bumi. Betul lah? Itu. Jadi supaya keyakinan kita itu mantap terlebih dahulu. Itu. Kalau soal bacaan Quran kita mengikuti bacaannya Imam Hafaz. Ya, Imam Hafaz, qiraat Imam Hafaz. Ya, misalkan kita baca Quran, wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu riwayat Imam Hafaz bacaannya. Sama seperti yang kita baca. Cuman ada riwayat imam yang lain membacanya wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairun laka minal ula, wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu ada riwayat, betul memang, ya. Cuman kita jangan coba-coba baca seperti itu kalau kita tidak tahu, ya. Kalau kita tidak tahu riwayatnya, semuanya benar bersumber dari Nabi, ya. Makanya ada 7 imam qiraat, ya. Makanya kalau kita untuk mengetahui Quran, mengetahui tafsir Quran, kita juga harus mengerti tentang ilmu qiraat, tentang ilmu bacaan Quran, ya. Jadi apalagi ilmu tajwid itu sangat penting, ya, ilmu tajwid. Jangan kita membaca Quran tidak tahu dur,
ya, yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Ini tidak beraturan. Makanya belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Jadi di dalam kampung itu harus ada satu orang saja yang mengajarkan tajwid, ya. Kalau tidak ada yang mengajarkan Quran atau tidak ada yang mengajarkan tajwid, maka seluruh kampung itu seperti Muara Batun ini berdosalah penduduknya. Ada udah di sini ustadznya? Ada udah? Yang ngajarkan Quran ada udah? Ada, mana ustadznya? Baju putih. Nah, Pak Ustadz siapa? Pak Ustadz Master. Cuman bapak-bapak dan ibu-ibu jangan cuman nitip ke anak baik. Pak Ustadz tolong ajarkan anak saya ini ngaji, ya. Tapi kehidupan ustadznya tidak dipikirkan, ya. Bayaran enggak? Budak ngaji bayar enggak? Berapa? 2.000 seminggu? Wih, keterlaluan. Makanya ustadz kurus di kampung. 2.000 seminggu? 4.000? Astagfirullah. Iya, banyak juga, jangan kita amankan banyak. Kalau ibu-ibu ada duit, janganlah 4.000, 5.000, enjo 100.000 seminggu. Betul lah Ustaz. Kalau ada duit, ya jangan 4.000, 5.000, bayar seminggu, enjo 100.000, 200.000. Kan seneng Ustaznya, alhamdulillah. Nah iya itu. Sama baik pahala nganjuk ustadz itu, ya, nganjuk ustadz, nganjuk kiai, sama-sama seperti kita nganjuk orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau ada duit nganjuk kalau ada baju baru nganjuk Jadi kita pikirkan, ya, bukannya ustadz itu apa namanya tidak galak, ya. Ustadz itu malu kalau nak minta sumbangan dengan ibu-ibu, bapak-bapak itu malu. Kita yang ngertilah, ya, pengertian. Jangan ada pintanian. Ini giliran bayaran sebulan 20.000, utang dulu kadang-kadang. 3 bulan tidak bayar-bayar, ya. 3 bulan. Nah ustaz nak nagih kan tidak lemah, ya kan? Ketemu wong tuanya diem baik. Anaknya ngaji nakal lah. Jadi ya kita harus mengerti. Sebetulnya mengajar itu pekerjaan yang sangat, ya, besar kena hati kalau gitu. Ngajari budak-budak kecil, pening gitu. Kadang, ya, yang inilah, yang itulah, tapi alhamdulillah ustadz kita di Muara Batun ini sabar caknya. Amin. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau diberikan rezeki yang banyak. Amin. Kalau istri 1 ditambah 1 lagi. Jangan, deh. Marah bininya kakek. Marah bininya. Jangan. Ya. Terus. Wih. Sudah berapa ini? Sudah lebih hampir ini. 30 menit. Terus apa? Terus. Terus. Sampai subuh. Ya sudah, ibu-ibu baik yang di sini dengan bapak-bapak. Aku nak balik. Yo.
Jadi cerita tadi yakni tentang orang Badui tadi, betul tak? Ya, betul. Jadi apabila kita di bulan Ramadan ini perbanyaklah doa. Karena setiap doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman jangan doanya mendolimi orang lain. Jangan doanya itu untuk memutuskan silaturahim, jangan. Ya. Karena itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi salasatun la turaddu da'watuhum, ada 3 golongan manusia yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang kedua wasaimuna hatta yuftira, yakni orang yang puasa hingga ia berbuka. Dan yang ketiga wa da'watul madlum, doanya orang yang teraniaya. 3 orang ini doanya diijabah, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Pak Kades itu termasuk pemimpin, betul tak? Kalau Pak Kadesnya adil berarti doanya mustajab. Ya, tapi kalau Pak Kadesnya tidak adil, doanya tidak makbul. Ya, makanya kita sebagai pemimpin berusaha. Ibu-ibu, bapak-bapak sama pemimpin. Bapak-bapak itu pemimpin dalam rumah. Iya. Jadi kita ini yang laki-laki ini semuanya adalah pemimpin. Ya, pemimpin. Cuman beda tingkatannya. Ada pemimpin untuk di masyarakat seperti Pak Kades, ada pemimpin untuk di keluarga kita seperti bapak-bapak yang sudah punya istri. Kalau belum punya istri, pemimpin untuk dirinya sendiri. Ada yang masih bujangan. Nah, kawinlah kalau masih bujangan. Ya, cepet-cepetlah nikah. Ya, kalau masih bujangan. Karena apa? Kalau kita belum punya istri itu, ya, beda dengan yang sudah punya istri, ya, itu. Tingkatan amalnya pun itu pun berbeda. Makanya kalau jadi imam, pilih yang bacaannya bagus, yang sudah punya istri. Ya, itu. Kalau bujangan memang boleh. Cuman kalau ada yang lain yang baik, itu bacaannya bagus, punya istri. Kalau perlu istrinya 2-3. Ya kalau ada sama istrinya 1, ada yang istrinya 2, bagus bacaannya, istrinya 2, itu yang berhak. Betul lah. Nah, tahu sama melo-melo pulau jadi, ya, itu maksudnya, ya. Jadi cari yang bacaannya bagus, kemudian ada istri, ya itu. Tapi kalau kate lagi, ya sudah lajulah bujangan jadi, ya itu. Dudo cemana Dudo? Ada Dudo juga. Kalau Dudo, kalau lanang cepatlah kawin lagi. Ya. Ya. Jangan sia-siakan, ya. Tapi kalau letuonian memang susah. Kata yang galak betinonya. Kalau letuonian, ya. Cuman ya sabar belah, ya. Sabar. Ya. Ini mah kalau sudah duda, karena dia sudah punya istri, jadi dia termasuknya sudah pernah punya istri. Jadi bukan bujangan lagi, bukan. Ya. Bujang lapuk Palembang, bukan. Ya. Karena apa? Kalau orang yang tidak pernah punya istri, hidupnya membujang, apa? Kata Nabi, itu termasuk kawan setan. Ya. Maka cepatlah kawin kalau yang masih bujangan, ya. Cuman ya itu kata Nabi. Seperti Nabi itu bertanya kepada Akab, wahai Akab,
Kenapa engkau belum kawin-kawin? Engkau sudah ada harta yang engkau miliki, jasmanimu kuat. Apakah engkau ingin jadi kawannya setan? Ya, ini bagi orang yang mampu. Tapi kalau kita bujangan tidak mampu, boro-boro nak kawin nang ngelamar betino, dewek besusah nak makan ya. Jadi sudah hidupnya dewean lah. Aman. Terus apa? Terus. Jadi yang pertama doanya orang yang imam pemimpin yang adil. Lalu yang kedua wassaimina hatta yuftira, orang yang puasa hingga ia berbuka. Ini doanya diijabah, Bu. Doanya dikabulkan, Pak. Kalau kita puasa hendak berbuka itu jangan mandangi makanan kolak atau makanan apa? Tekwan, misalkan model, apalagi pempek, jangan dipandangi baik. Kalau nak maghrib itu jangan dijingui be makanan itu. Kita berdoa di situ. Ya, karena kata Nabi wassa'imina hatta yuftira, orang yang berpuasa itu ada doanya yang tidak ditolak oleh Allah, yakni ketika ia akan berbuka. Disitulah. Ini kadang kita dilalaikan dengan makanan yang ada di depan kita, betul lah? Jingo kurang esnya kate, es dogannya kate misalkan. Kita sibuk di situlah. Padahal kita disitulah kita memohon kepada Allah. Makanya Amr, sahabat Nabi, apabila dia datang waktu berbuka, dipanggillah anak-anaknya, dipanggillah saudara-saudaranya berkumpul untuk berdoa. Ya, kalau kita di musola ini ada buka bersama dak? Ada dak? Kate, ya belum ada. Nah di situ, ya dibuka bersama, kemudian berdoa bersama-sama. Nah itu, disitulah waktu yang diijabah. Kemudian yang ketiga wa da'watul madlum, doa yang teraniaya. Doa orang yang teraniaya. Hati-hati Bu, hati-hati Pak, jangan sampai kita berbuat dolim kepada orang lain. Jangan sampai puasa kita, jangan sampai sholat kita, jangan sampai zakat kita hanya untuk orang lain. Ya, yakni kita berikan untuk orang lain karena kita telah berbuat aniaya, kita telah memukul orang itu, kita telah mengalirkan darahnya, ya, kita telah menghinanya, kita telah mencaci makinya. Lalu apa? Amal kebaikan kita diberikan untuk orang tersebut sehingga habislah ini termasuk orang yang bangkrut. Ya. Kata Nabi, atadruna manil muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Kata Nabi kepada para sahabat. Sahabat berkata, orang yang bangkrut itu ya Nabi, ya Rasul, orang yang tidak punya emas, orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak punya uang. Kata Nabi, bukan seperti itu. Orang yang bangkrut itu kelak di hari kiamat nanti, mereka adalah orang yang mempunyai amal sholat, zakat, puasa, diberikan untuk orang lain. Karena dia telah menganiaya, telah berbuat dolim ini. Ya, maka kita hati-hati. Ya, jangan sampai kita berbuat intinya kan nuzulul Quran. Ini belum seberapa Bu, ini baru sebentar. Intinya kita belum mengkaji nuzulul Quran. Sanggup? Sanggup dah? Kita belum mengkaji tentang Al-Quran. Ini baru pemanasan. Baru pemanasan. Baru pemanasan. Jadi nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran itu, kita Al-Quran yakni kitab kita, pedoman kita, petunjuk kita itu pada bulan Ramadan, ya. Makanya di bulan inilah kita
ingin mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, mendapatkan pembebasan dari api neraka, maka di bulan inilah kesempatan kita agar kita di hari raya Idul Fitri seperti anak yang barulah bersih dari dosa-dosa kita. Ya, itu. Dengan membaca Quran, mari kita hapus kesalahan dan dosa-dosa kita. Karena Al-Quran juga akan bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Nabi, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Setuju? Maka kita baca Quran, terutama di bulan Ramadan ini, mari kita baca sebanyak-banyaknya. Bapak-bapak sering baca tak? Sering baca Quran tak? Sekali-kali Pak Ustaz, cuman kul huwallahu ahad baik, jadilah. Jadilah daripada dia baca ya. Ya bisa itulah Ustaz, kul huwallahu ahad, Allahus samad, ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Bison itu ulang-ulang baik apa kalau bison itu. Baca kul huwallahu ahad, ya. Surat Al-Ikhlas apabila dibaca 3 kali itu sama seperti menghatamkan Quran pahalanya. Jadi kalau kita tidak baca, bisa baca Quran, sudah baca itu baik kul huwallahu ahad. Baca sebanyak-banyaknya. 3 kali sudah baca baik. Pahalanya banyak juga. Seperti khatam Quran. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Kita baca surat Al-Zalzalah sekali itu sama seperti kita membaca setengah Quran. Pahalanya. Ya. Jadi ada surat-surat yang memiliki kelebihan. Ya. Ada surat-surat yang memiliki kelebihan. Ya. Kemudian kita baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la lakum. Kita baca surat itu seperempat dari Quran kita pahalanya. Ya, itu. Kalau qul huwallahu ahad sekali itu sepertiga. Kalau qul huwallahu ahad Allahu samad sekali kita baca itu sepertiga dari Quran pahalanya. Ya. Ini bagi orang-orang yang tidak baca. Ya. Kalau kita baca, ibu-ibu pinter baca Qurannya, bapak-bapak pinter baca Qurannya, baca tiap hari. Ya, baca 1 juz. Ada udah yang seperti itu? Ada udah ya di sini seperti itu? Ada udah? Jadi 1 bulan Ramadan ini khatam, betul lah? Makanya apabila kita mengkhatamkan Al-Quran, itu ada 1 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baca Quran. Khatamkan Quran, karena apabila kita mengkhatamkan Quran, itu ada 1 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita bayangkan orang-orang yang hafid Quran. Orang-orang yang hafal Quran, itu mereka kehidupannya diberikan oleh Allah kemakmuran. Karena apa? Karena mereka memang dijamin oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah karena Al-Quran. Tetapi jangan juga kita merasa Al-Quran itu bisa meninggikan derajat seseorang dan Al-Quran juga bisa menjatuhkan derajat seseorang. Ya. Contoh,
Bapak-bapak, ibu-ibu, misalkan pernah mempelajari satu surah, lalu melupakan surah tersebut, ayat tersebut, itu bisa menjatuhkan dirinya sendiri. Al-Quran bisa meninggikan derajat seseorang, Al-Quran juga bisa menjatuhkan derajat seseorang. Jadi apabila kita pernah mempelajari satu surah dari Al-Quran kemudian kita melupakannya, maka kata Nabi setiap ayat tersebut yang kita lupakan itu bisa menurunkan derajat kita. Makanya kehidupannya menjadi susah. Ya, hati-hati. Orang yang membaca Quran itu memang luar biasa pahalanya. Karena tidak ada lagi bacaan yang lebih tinggi selain Al-Quran. Kalau ada yang menganggap rendah bacaan Quran dari bacaan-bacaan yang lain, itu berarti dia telah menghinakan Al-Quran. Betul tak? Tidak ada bacaan yang lebih tinggi selain Al-Quran. Makanya kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam mim. Ya. Barang siapa yang membaca satu kitab Allah, satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan tersebut dibalas oleh Allah menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim, kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi apabila kita membaca alif lam mim, itu sudah mendapatkan berapa? 3 dilipat gandakan menjadi 10, menjadi 30. Setiap huruf, ya bukan satu ayat, setiap huruf. Ini keutamaan membaca Quran. Ya, ini di luar sholat. Kalau di dalam sholat, misalkan kita baca ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatima wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, atau surat yang lain, ya. Kalau kita baca di dalam sholat kita berdiri, dalam setiap huruf itu 100 kebaikan yang kita dapatkan. Ya, 100, coba bayangkan. Dalam setiap huruf, apalagi kita baca satu surah, ya, itu. Kalau sholatnya berdiri. Tapi kalau sholatnya duduk, itu dapat setiap huruf itu 50 kebaikan. Tetapi kalau di luar sholat, itu kita mendapatkan 10 kebaikan dalam satu huruf. Orang yang tidak membaca Quran, orang yang mendengarkan saja, seperti bapak-bapak tadi atau ibu-ibu tadi mendengarkan qari'ah, kita ngaji tadi, yang mendengarkan itu dalam setiap huruf itu mendapatkan 1 kebaikan. Ya. Makanya kalau ada yang ngaji, ya, dengarkan baik-baik, jangan ngobrol. Ya, kalau ada yang ngaji, kalau ada Quran dibacakan, kita perhatikan. Wa idza quri'al Qur'anu apa tadi? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Quran, maka dengarkan baik-baik. Baik, kata Allah. Karena apa? Yang mendengarkan saja itu dalam satu huruf mendapatkan 1 kebaikan. Apalagi yang membaca. Ini makanya kalau Al-Quran dibacakan, kita perhatikan, kita dengarkan baik-baik. Jadi supaya kita itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya. Ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Khalaqal Iqra wa rabbukal alladzi 'allama 5 ayat yang diturunkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad. Lalu ayat yang terakhir yang diturunkan pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika Nabi sedang wukuf di Arafah, yakni ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum waliyatin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Surah Al-Maidah. Lakum dinakum. Itulah kata Raja Sonian. Dia pernah nengok baca Quran. Itu ayat yang terakhir. Surah-surah Al-Quran itu dibagi menjadi 2. Ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Kalau surah Makkiyah itu diturunkannya di kota Mekah, di kota Mekah. Namanya surah Makkiyah. Sebanyak 86 surat. Itu surah Makkiyah. Diturunkannya di kota kurang lebih 13 tahun. Diturunkannya di kota Mekah. Lalu ada surat Madaniyah. Kalau contohnya surat Makkiyah itu, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi menyeru kepada seluruh manusia. Allah itu menyeru kepada seluruh manusia, itu contoh surah Makkiyah. Kalau surah Madaniyah itu contohnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Contohnya itu termasuk surah Makkiyah. Kurang lebih 26 surah yang diturunkan di kota Madinah. Jumlah surah Al-Quran ada berapa? Surat Al-Quran itu ada berapa, Bu? Ada berapa, Bu? Jumlah surah Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu ada 114 surat. Nah, itu. Jadi jumlah surat dalam Al-Quran yang berada di dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu ada 114 surah. Ya, itu. Jumlah ayatnya berapa? 6.236. Itu yang betul, ya. Kalau 6.666 ayat itu masih perkiraan. Berarti 6.236 berarti dia telah menghitung sendiri, ya. Itu jumlah yang sebetulnya, ya. Itu. Kalau jumlah hurufnya berapa? Nah, itu 77.845. Nah, itu. Jadi kita harus tahu, ya. Jadi tentang memperingati nuzulul Quran, kita cerita Quran, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada berapa huruf? Bismillah. 19. Sudah Bismillahirrahmanirrahim. 19. 19 dikali ke 10 berapa? 190 dikali ke 100. Banyak kan? Ya kita sholat tarawih tadi nah.
Kalau kita hitung bacaan bismillah baik berapa? Kalau kali ke 100 setiap huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu sudah berapa huruf? Makanya kalau pahala itu kejingoan, pasti wong berebut. Berhubung tidak kejingoan, ya. Jadi sungkan, males jadi. Ya, itu. Tapi itulah. Karena itu dengan dasar iman. Percaya kita. Inilah yang terpenting. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada iman, tentu kita tidak akan bisa duduk di sini ibu-ibu. Betul lah? Bapak-bapak kalau tidak ada iman, belum tentu duduk di sini musola ini. Betul lah? Karena ada imanlah bisa duduk di musola Inayatullah, ya. Ini karena ada iman. Ibu-ibu mendengarkan pengajian seperti ini bukan tidak berpahala, berpahala, ya. Mendengarkan pengajian seperti ini, mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah, itu berpahala. Dalam setiap langkah dari rumah itu seperti orang beribadah 1 tahun. Coba bayangkan. Kalau niat kita dari rumah hendak mendengarkan pengajian majelis ilmu di bulan Ramadan, maka pahalanya setiap langkah itu seperti beribadah 1 tahun. Jadi kan luar biasa. Berhubung tidak kejingoan, tidak kelihatan, makanya banyak yang ada di rumah. Tapi kalau di sini hadir galau dah? Hadir galau deh ibu-ibu ini. Hadir dah? Banyak yang idah. Mudah-mudahan yang tidak hadir diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini selalu istiqomah untuk melakukan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, Bu? Istiqomah inilah yang terpenting. Apa kata ahli tasawuf, orang-orang sufi? Beliau mengatakan al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Ya. Kita kalau belajar, kalau membaca ini untuk melakukan sholat malam, sholat ini kita mempunyai tujuan. Betul lah? Betul lah? Punya tujuan. Ya. Punya tujuan ini, punya tujuan itu. Ya. Maka dalam segala apapun kita melakukan perbuatan yang kita lakukan, maka carilah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tanya sudah pada nguap ini. Ya betul lah, Bu. Belum bacanya pada nguap galau. Alasan baik. Tapi alhamdulillah sudah 1 jam lebih, ya. Ya. Yang penting dalam memperingati nuzulul Quran ini, kita mari perbaiki bacaan Quran kita. Betul lah? Kalau yang belum bisa, mari kita belajar. Betul lah? Jangan malu, walaupun kita sudah tua. Kalau kita ingin belajar, maka harus belajar. Karena apa? Orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar ilmu, yakni apalagi mempelajari Al-Quran, itu termasuk orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang jihad. Maka apabila ibu-ibu punya anak, didik anak tersebut. Ya, kalau ibu-ibu tidak baca, titipkan dengan tapi ustadznya harus diperhatikan. Unjuk duit setiap minggu 200.000. Pengennya ustadz. Ya, itu perhatikan ya. Maka itulah anak-anak kita yang akan bisa menolong kita, Bu. Apabila anak kita sedang mempelajari Al-Quran, bapaknya tukang mabok,
bapaknya tukang judi, ya, mati. Kemudian punya anak, dia sedang belajar Quran. Ketika malaikat akan memukul bapaknya di alam barzah, di alam kubur, ditahan. Stop. Anaknya sedang membaca, sedang belajar Bismillahirrahmanirrahim. Ditahan dulu. Karena anaknya sedang lagi belajar Quran. Ini. Maka beruntung apabila kita mempunyai anak yang seperti ini. Ya. Kita mempunyai orang tua, misalkan orang tua kita penjahat, ya, tukang mabuk, penjudi dan lain sebagainya. Kemudian kita didik anak kita itu dengan baik, didik, kita ajarkan, kita titipkan kepada ustadz baik di pondok pesantren. Kemudian kita mati, ya, mati orang tuanya tadi, maka siksanya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena anaknya sedang mempelajari Al-Qur'an. Karena apa? Manistahara, kata Nabi, barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an, ya, barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an, maka siksaan kedua orang tuanya yang terkena azab itu akan diringankan walaupun orang tuanya itu kafir. Walaupun wong tuanya itu kafir, apalagi kita ini sama-sama beriman. Makanya walaupun orang tuanya kafir, apabila dia mempunyai anak yang sedang mempelajari Al-Quran, orang tuanya yang berada di alam barzah sana yang sedang disiksa oleh malaikat azab, maka diringankan siksanya. Itu orang tuanya yang kafir. Apalagi kita orang-orang yang sama-sama beriman. Makanya sama-sama orang-orang yang beriman, anaknya beriman, orang tuanya beriman, nanti kelak di akhirat nanti walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, itu akan dikumpulkan bersama bapak-bapaknya, ibunya, kemudian saudara-saudaranya kelak di hari kiamat nanti. Itu kalau sama-sama beriman. Tapi kalau tidak beriman itu dipisahkan, ya. Makanya mudah-mudahan yang terpenting kita ini mati nanti, kalau mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah, apapun yang kita lakukan, ibadah kita, sholat kita, zakat kita, tapi kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah, jahat di akhirnya, maka akan jadilah kita orang-orang yang rugi. Mudah-mudahan orang-orang yang hadir di sini semuanya termasuk orang-orang yang beruntung. Dan mudah-mudahan dengan memperingati nuzulul Quran ini, kita menjadi orang-orang yang cinta akan Quran. Dan kita akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat nanti, yakni pertolongan dari Al-Quran tersebut. Karena kelak di hari kiamat nanti Al-Quran akan datang, akan mencari orang-orang yang membacanya dan mengamalkan isinya. Maka beruntung punya anak yang hafal Quran, itu bisa menarik 10 orang dari keluarganya, Bu. Orang yang hafal Quran dan mengamalkan isi Al-Quran itu bisa menarik 10 orang keluarganya masuk ke dalam surga. Maka beruntung. Jadilah ya. Terus apa? Terus. Awalnya ngantuk. Ya sudah, kita turuti baik terus mah. Sekalian. Terus. Jadi orang yang hafal Quran itu akan bisa menarik 10 keluarganya masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita mempunyai anak yang soleh dan solehah, bisa menjadi penghafal Quran, pengamal Quran. Dan mudah-mudahan karena anak kita tadi mengamalkan Quran, kelak di hari kiamat nanti orang tuanya itu diberikan mahkota. Diberikan mahkota.
karena anaknya tadi mengamalkan Quran. Si orang tua tadi heran, dari manakah mahkota ini, dari manakah kedudukan yang diberikan kepadaku? Bertanyalah orang tuanya. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ini karena anakmu yang mengamalkan Quran, karena anakmu yang telah membaca Quran, mendawamkan bacaan Quran. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin.